Putri Norodom Jena bukan hanya anggota keluarga kerajaan Kamboja. Dia juga seorang model, penyanyi, dan aktris. Meskipun usianya baru 14 tahun, jutaan orang mengikuti dia di media sosial, dan banyak orang sudah melihatnya sebagai seorang bintang sejati. Dia bahkan dianggap sebagai salah satu putri muda tercantik di Asia. Sekilas, kehidupannya terlihat sangat mewah. Tapi jangan buru-buru iri pada gadis ini. Jadi, bagaimana seorang putri kecil bisa menjadi salah satu wajah paling terkenal di Asia? Harga apa yang harus dia bayar untuk semua ketenaran ini? Dan nasib apa yang menantinya di masa depan? Tonton video lengkapnya untuk mengetahuinya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari kita mulai. Keluarga kerajaan Kamboja adalah salah satu keluarga kerajaan tertua di Asia. Meskipun monarki tidak lagi memegang kekuasaan politik, monarki masih menempati tempat istimewa di hati rakyat Kamboja. Di pucuk pimpinan keluarga kerajaan berdiri Raja Norodom Sihamoni, yang naik tahta pada tahun 2004 setelah ayahandanya, Raja legendaris Norodom Sihanouk turun tahta. Di antara banyak keturunannya, seorang putri muda telah menarik perhatian generasi baru sepenuhnya. Namanya adalah Putri Norodom Jena. Dan meskipun usianya masih muda, dia sudah menjadi salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling dikenal. Putri Norodom Jena lahir di Prancis pada tanggal 11 Maret 2012. Ayahnya adalah seorang pengusaha Prancis, sedangkan ibunya, Putri Norodom Bofori, berasal dari keluarga Norodom. Melalui ibunya, Jena adalah cicit dari Raja Norodom Sihanouk, sedangkan Raja Norodom Sihanouk adalah paman buyutnya. Sebagai salah satu anggota termuda keluarga kerajaan, dia akrab dijuluki oleh banyak orang Kamboja sebagai putri kecil. Norodom Jena menghabiskan 3 tahun pertama hidupnya di Prancis sebelum ibunya memutuskan untuk kembali ke Kamboja pada tahun 2015. Sejak usia dini, Jena menonjol karena fitur wajahnya yang mencolok, yang memadukan keindahan timur dan barat. Mata besarnya, alis tebal, dan fitur wajah yang tegas secara alami menarik perhatian kemanapun dia pergi. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat menyadari bahwa dia istimewa. Namun, berbeda dengan banyak anak kerajaan lainnya, yang tanggung jawab utamanya hanyalah belajar dan mempersiapkan diri untuk tugas kerajaan di masa depan. Kehidupan Jena mengambil jalan yang sangat berbeda. Menyadari kecantikan dan bakatnya, ibunya memutuskan untuk membesarkannya menjadi lebih dari sekedar seorang putri. Dia ingin putrinya menjadi seorang bintang. Untuk mewujudkan impian itu, dia menyewa guru privat untuk mengajarkan Jena Khmer bahasa Prancis, Inggris, Thailand, dan Mandarin. Dia juga mengatur pelajaran menyanyi, menari, penampilan di atas panggung, dan etiket kerajaan. Terkadang dia secara pribadi mengawasi pendidikan putrinya. Harapannya sangat tinggi. Dia berharap suatu hari nanti, Jena tidak hanya akan menjadi terkenal di Kamboja, tetapi juga mendapatkan pengaruh di seluruh Asia dan bahkan di seluruh dunia. Pada usia 6 tahun, Putri Jena secara resmi tampil di hadapan publik. Dia menjadi model untuk majalah, menghadiri acara mode, dan secara bertahap mulai tampil di televisi. Pada saat yang sama, dia belajar teater musikal dan opera di Sekolah Musik dan Seni di Phnom Penh. Tak lama kemudian, musik menjadi salah satu alasan utama di balik meningkatnya popularitasnya. Pada tahun 2020 dan 2021, penampilan cover lagu-lagu populer seperti Pretty Savage dan Next Level menjadi viral di media sosial. Jutaan orang menonton video-video tersebut. Dan tak lama kemudian, sang putri muda mulai menerima tawaran untuk tampil di film dan drama televisi. Dalam peran akting pertamanya di drama sejarah Golden Kingdom, dia memerankan seorang gadis miskin dengan sangat meyakinkan, sehingga penonton di seluruh Kamboja terharu hingga meneteskan air mata. Banyak penonton benar-benar percaya bahwa dia adalah putri dari keluarga miskin sungguhan. Film tersebut menjadi sebuah fenomena. Seiring ketenarannya yang terus meningkat, para pelaku bisnis juga mulai bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Undangan pun berdatangan dari program televisi, agensi periklanan, dan perusahaan-perusahaan besar. Dia menjadi duta merek kerajaan untuk Cellcard, salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Kamboja, dan kemudian bekerja sama dengan merek-merek internasional dari Tiongkok, Thailand, dan Indonesia.
Dia juga menghadiri pembukaan besar toko-toko fashion, restoran, proyek properti, dan banyak acara lainnya. Sementara banyak orang mengagumi kesuksesannya, yang lain mulai mengajukan pertanyaan sederhana. Mengapa seorang putri berusia 14 tahun harus bekerja begitu keras? Lagi pula, bukankah keluarga kerajaan seharusnya hidup dalam kemewahan? Namun kenyataan keluarga kerajaan Kamboja sangat berbeda dari apa yang dibayangkan banyak orang. Meskipun Wangsa Norodom memiliki sejarah yang panjang dan bergengsi, keluarga ini sering digambarkan sebagai salah satu keluarga kerajaan termiskin di dunia. Monarki tidak lagi memegang kekuasaan politik dan tidak didukung secara finansial oleh rakyat. Haja Norodom Sihanouk sendiri kabarnya hanya menerima antara 2.000 hingga 5.000 dolar Amerika per bulan untuk biaya hidupnya. Jumlah yang sederhana jika dibandingkan dengan miliaran dolar yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Thailand misalnya. Karena alasan ini, beberapa orang percaya bahwa karir hiburan Jenna yang semakin berkembang bukan hanya soal ketenaran, tetapi juga soal uang. Sementara itu, Jenna menjadi salah satu anggota dinasti yang paling dicintai. Dia mewakili keluarga kerajaan di acara amal, kampanye lingkungan, dan pertukaran budaya. Dia bepergian ke desa-desa miskin, bernyanyi untuk mereka yang kurang beruntung, dan membawa kehangatan serta harapan, yang membuatnya mendapatkan reputasi yang sangat baik di antara masyarakat Kamboja. Saat kunjungan internasional, dia dengan bangga mengenakan pakaian tradisional Khmer dan memperkenalkan budaya Kamboja ke dunia. Pada tahun 2025, dia bahkan diundang untuk menyambut Presiden Tiongkok Xi Jinping saat kunjungan kenegaraannya ke Kamboja. Sebuah tanda kepercayaan dan betapa pentingnya diyakini meskipun usianya masih muda. Pada tahun yang sama, Putri Jenna menjadi wanita Kamboja termuda yang pernah menerima penghargaan Role Model Inspiration Hall of Fame di Singapura. Namun tidak semua orang melihat kehidupan luar biasa ini sebagai sesuatu yang sempurna. Ketika Jenna semakin terkenal, semakin banyak orang mulai mengajukan pertanyaan. Di usia ketika sebagian besar anak-anak fokus pada sekolah, menghabiskan waktu bersama teman-teman, dan menikmati masa kecil yang normal, Jenna telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk syuting iklan, menghadiri acara publik, bepergian ke luar negeri, dan memikul tanggung jawab yang bahkan banyak selebriti dewasa pun akan merasa kewalahan. Beberapa pengamat percaya bahwa Jenna tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk merasakan masa kecil seperti seharusnya. Dan mereka telah memperingatkan bahwa hal ini bisa memengaruhinya di masa depan. Yang lain bahkan melangkah lebih jauh, menuduh ibunya mendorong Jenna terlalu keras dan memanfaatkan ketenarannya untuk menghasilkan uang. Saat ini, Putri Jenna telah membangun basis penggemar yang sangat besar di media sosial. Dia memiliki lebih dari 3 juta pengikut di Facebook, lebih dari 4 juta di TikTok, dan lebih dari 1 juta subscriber di YouTube. Melihat postingan Instagram terbarunya, beberapa orang percaya bahwa dia secara perlahan telah kehilangan sebagian kepolosan yang biasanya diasosiasikan dengan masa remaja. Sebagai gantinya, mereka melihat penampilan yang lebih dewasa dan gaya fashion yang terinspirasi dari barat yang tampak jauh melampaui usianya. Apakah kehidupan luar biasa ini pada akhirnya akan membawa kebahagiaan baginya? Atau apakah harga ketenaran akan terbukti terlalu mahal? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Bagaimana menurutmu? Apakah Putri Jenna menjalani kehidupan impian? Atau apakah dia telah mengorbankan terlalu banyak di usia yang masih sangat muda? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Dan itu saja. Jika kamu menikmati videonya dan ingin lebih banyak lagi seperti ini, pastikan untuk memberikan jempol di bawah sebagai bentuk apresiasi. Dan jika kamu belum melakukannya, kamu benar-benar harus berlangganan. Berlanggananlah ke channel saya dan aktifkan ikon lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengunggah video baru setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya.